Nuwun. Monggo. Monggo Pinara. Nggih. Dari mana ini? Tadi saya nyari-nyari Pak Pendeta di gereja kok. Oh. Sumbung lah saya terus duduk ke sini. Oh, nggih. Mau tanya, ini kan tema persekutuan doa keluarga yang pertama itu kan tentang kasih itu sabar. Sabar. Padahal kalau ngerembuk sabar itu saya sendiri yang paling terganggu. Wah, iya terganggu. Iya. Soalnya memang saya sendiri untuk sabar itu koyone kok barang sing angel yang paling sulit ini. Tapi ada orang bilang katanya sabar itu ada batasnya lah. Orang-orang di sekitar saya itu kan ya sabar kuwi ono watese ora terus kudu sabar terus ngoten lah. Ini secara rohani atau secara menurut Pak Pendeta bagaimana tentang hal-hal itu? Okay. Sabar itu ada batasnya itu kata. Ya mungkin ada benarnya, tapi kalau menurut saya pribadi itu, sabar itu tidak ada batasnya. Kesabaran itu tidak terbatas, ya. Nah, mungkin yang dimaksud oleh orang-orang adalah yang ada batasnya itu sebenarnya toleransi. Misalnya gini, kalau ini kan panas nih Mas hawanya. Ya. Ya mungkin dalam suhu 30 kita masih tahan. Tapi kalau sangat panas, itu nanti kita punya batas toleransi. Tubuh kita nggak kuat, terus bisa semaput. Iya. Nah, itu namanya toleransi. Atau kalau ada orang yang berbuat salah, pisan pindo, wah aku sabar. Kalau papat limo sudah nggak kuat lagi. Toleransiku pada kesalahan orang itu sudah ada batasnya. Pada kali kelima, keenam dan sebagainya itu. Nah, ketika itu sudah terjadi berarti ya yang ada batasnya itu jadinya toleransinya itu. Tapi kalau yang namanya kesabaran itu ya tidak ada batasnya, sampai kapanpun itu tetap sabar. Jadi memang secara rohani memang sabar itu ya sabar, tidak ada tepinya seperti itu. Itulah mengapa Yesus ketika mengajarkan kalau diminta mengampuni berapa kali kan 70 kali dan seterusnya, artinya tidak terbatas. Nah itu secara rohani menurut saya kesabaran itu tidak ada batasnya, termasuk ditunjukkan oleh Gusti Allah. Misalnya ketika ngomong ngengen bangsa Israel kan, ya. tegar tengguk dan sebagainya, tapi tetap sabar, tidak ada batasnya itu. Ya meskipun kadang-kadang toleransinya ada batasnya, sudah kena-menen terus dihukum, tapi diampuni lagi. Allah masih sabar kan. Bahkan mungkin sampai sekarang Pak ya. Sampai sekarang. Allah kita Allah yang sabar, mungkin super sabar ya. Oke, Oke, kemudian Pak, di dalam Alkitab itu bunyinya bagaimana tentang kesabaran? Secara Alkitabiah, Itu ada sangat banyak ayat yang bicara soal kesabaran. Kalau kita merangkum ya ada dua sisi. Dari sisi Allah pertama. Nah, di dalam terutama Perjanjian Lama itu kan banyak sekali ayat yang mengatakan Allah itu panjang sabar, pengasih dan sebagainya. Jadi Gusti Allah itu memang digambarkan sebagai sosok yang panjang sabar. Dan ini yang tinggal dipanjang harus sabar gitu. Apalagi dipanjang harus sabar karena sering rob gitu. Sering panas gitu. Panjang sabar. Dan berlimpah kasih setia gitu ya. Menggambarkan pemeliharaan Allah bagi Israel yang memang luar biasa. Nah, dari sisi yang lain adalah manusianya. Nah, Allah kan sudah pasti maha sabar. Nah, manusianya seperti apa? Kita diingatkan oleh nasihat Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu. 13 ayat yang keempat itu bunyinya begini. Kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Jadi Paulus jelentrehke sifat-sifat kasih itu banyak sekali, Mas Gun. Kesabaran itu masuk dalam kasih. Kasih itu. Nah, menariknya Paulus menaruh sabar itu di paling pertama. Kasih itu sabar, baru kasih itu A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi kasih itu sabar. Nah, maka jemaat dipanggil untuk punya kesabaran sebagai wujud dari kasih itu. Artinya kalau kita mengasihi orang lain, ya artinya kita harus sabar pada orang lain itu. Dengan tidak terbatas kesabarannya. Nah, memang harus hati-hati, jangan sampai kemudian tidak terbatasnya kesabaran diartikan sebagai wis pokoknya serba ngalah. Ngalahan. Menang wae lah. Lalu kan juga kadang salah paham begitu. Nah, kesabaran dalam arti itu sekatnya tipis itu. Dengan serang urusi. Nah, kalau itu kan berarti bukan sabar. Sabar itu adalah ada upaya untuk bisa menahan diri dari emosi, dari dendam, dari marah, namun juga terus diupayakan tetap peduli dan rekonsiliasi kalau kita mau pakai istilah masa pasca kemarin. Nah, termasuk begini menurut saya, kasih itu sabar itu tidak hanya soal bagaimana aku diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tapi ketika kita juga misalnya mendapatkan informasi, seringkali kan nggak sabaran, segera pengen di-share gitu. Termasuk gosip-gosip, termasuk gosip kan kadang-kadang kita buru-buru gitu. Nah, orang yang sabar itu kan bisa semelek basa Jawa digelar, digulung seperti itu. Digelar, digulung, nah wes mantep baru diutarakan, baru disampaikan, baru di-share. Nah, seringkali masalah kita manusia itu kan kurang sabar nih, buru-buru, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, sehingga orang tidak terlatih untuk sabar. Intinya itu mungkin pengen dianggap berjasa. Jadi begitu ada informasi, wah ini aku sing dhisik dhewe ngerti kan gitu. Sak palango bosone Pekalongan, sak palango di-share kanca-kanca, padahal itu entah hoak atau benar atau hoak kita juga tidak tahu, menyesatkan atau tidak kita juga tidak belum patek jelas itu nggih. Karena apa? Karena tidak terlatih untuk sabar. Sabar juga menyangkut itu menurut saya. Memang harus terlatih, Pak Haji. Jadi sabaran itu memang harus dilatih, bahkan mungkin sejak dini ya, sejak dini dilatih. Wah, lah niki. Malah kok repot, Bu. Boten namung. Wah. Nggih, matur nuwun. Wah, nggih panas niki hawane. Nggih, matur nuwun. Repote, Bu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mumpung tak serupute niki. Tapi ini panas-panas kok ya, teh panas ya. Ya justru malah sabar. Malah teh sabar, Mas. Enggak, justru katanya menurut orang itu kalau panas-panas itu tidak boleh minum langsung es gitu. Iya. Harusnya anget. Karena ini ada yang nggak sabar, wah panas terus langsung begini es lah. Itu juga contoh bahwa kesabaran itu penting. Kalau nggak sabar bisa. Dan akhir-akhir ini kok panasnya luar biasa. Sengingine ono papat caca iki. Nah, di Pekalongan ada matahari ya. Iya, soalnya dekat dengan matahari Pekalongan. Pokoknya itu sabar. Nggih, Pak. Nah ini begini. Saya itu kalau dihadapkan dengan kata sabar atau kesabaran, itu saya sendiri agak terganggu. Soalnya memang dengan penampilan atau dengan pembawaan saya ini kok kelihatannya kok saya rasakan loh. Kesabaran itu kayaknya kok tipis banget gitu loh. Sekali ada apa ya buat, ada apa ya meh itulah, ada apa muninya itulah. Jadi ini maaf, ini bagaimana cara untuk melatih biar kita bisa sabar, basa Jawane sareh, lerem dan seperti itu bagaimana caranya secara rohani, pilih. Nah, itu pertanyaannya bagus ya. Bagaimana caranya melatih kesabaran? Karena memang akhirnya kalau soal cara itu memang ada beberapa pendapat, Mas Gun. Ada yang mengatakan sabar itu ya
anugerah dari Tuhan, peparingnya Gusti Allah gitu ya. Ya, Jadi, orangnya memang penyabar seperti ya, itu. Nji. Ada orang yang diparingi sabar karena Gusti Ya. Allah, ada orang yang tidak kan begitu. Makanya kemudian ada orang yang seringkali mendoakan wis tak dongake sing sabar kan begitu ya. Nah, memang itu pendapat yang pertama ya. Tapi yang kedua juga ada yang mengatakan sabar itu bukan hasil dari didoakan, dari nasihat atau semata-mata berkat Tuhan, tapi soal latihan. Jadi ada sebuah cerita begini. Di dalam buku itu juga ada bahan masa Pentakosta ya. Ada seorang bapak yang bertanya kepada anaknya, "Nak, itu burung apa?" gitu. Bapak ini sudah sepuh, sudah pikun. Oh itu burung gereja, Pak. Gitu. Terus sedelok takon maneh. "Itu burung apa, Nak?" Gitu. "Itu burung gereja, Pak. Tadi kan sudah saya jawab." Gitu. Nah, yang ketiga kalinya, "Itu burung apa ya?" "Nah, Pak, itu tuh burung gereja. Aku sudah berapa kali bilang itu burung gereja." Nah, itu anaknya nggak sabar toh. Bapak otokan gitu ya. Nah, terus si bapak itu mengeluarkan sebuah kertas, ada catatannya. Tulisannya tuh itu burung apa sebanyak 21 kali. Nah, terus si anak tanya, "Loh Pak, kok ini ada tulisan tuh apa sih?" Nah, ini dulu bapakmu tuh ketika kamu masih usia 3 tahun tuh juga ngeladeni. Untuk takon itu burung apa Pak? Burung apa Pak? Itu sampai 21 kali. Tapi masih sabar kan? Akhirnya sabar dan tidaknya manusia itu juga ditentukan oleh latihan. Memang katanya ada yang bakatnya sabar, ada yang bakatnya itu buatan sabar, kemerungsung dan berangasan dan sebagainya. Tapi meskipun kita nggak berbakat sabar, kalau dilatih, apalagi sejak dini, itu lebih bisa mengontrol emosi dan lebih bisa sabar. Nah itu para psikolog cenderung setuju bahwa sabar itu hasil latihan, bukan hasil dari doktrin dikandani. Bukan pendidikan atau bukan kata-kata aja. Bukan kata-kata. Karena kalau cuma sabar itu diajarkan kan sudah ngerti semua kita bahwa kasih itu sabar dan sebagainya. Panjenengan kudu sabar dan sebagainya. Kalau ada apa-apa juga orang menasehati mesti wis sing sabar wae ya. Hanya sekedar nasihat. Betul. Dan itu nggak terlalu ngefek ya. Mungkin ketika kita sedang sedih terus di wis sing sabar itu mungkin kita ayem lah sejenak. Tapi kalau kesabaran itu akhirnya ya tidak bisa hanya dinasihati, dikotbahi, direnungkan berapa kali, tapi juga dilatih. Justru katanya semakin manusia itu mengalami pergumulan, mengalami sakit hati, mengalami berbagai macam suka duka itu akan semakin melatih dia untuk bersabar. Makanya konon orang-orang yang tidak sabaran itu akan lebih mudah tergoda. Misalnya ketipu pinjaman online lah, terus tertipu diskon belanja lah, tertipu macam-macam itu karena nggak sabar, pengen instan. Nah kalau orang yang sabar itu kan tadi itu digelar, digulung, tidak digulung supaya dia menep dan keputusan lebih jernih lah, lebih bijaksana aja. Nah makanya dalam iman Kristen juga diajarkan bahwa ada puasa itu kan mengendalikan diri. Melatih. Ujungnya juga supaya kita sabar. Nah, Paulus mengatakan kasih itu sabar dalam rangka itu juga supaya tunjukkanlah kasihmu itu dengan sabar, tidak hanya ngomong tok, tidak hanya khotbah tok, kira-kira gitu. Bahkan itu sifat kasih yang pertama, Pak. Yang pertama Paulus sampaikan kasih itu sabar. Gitu. Nyun sewu, ini kan tentang latihan, Pak Ji. Tentang latihan. Latihan itu kan biasanya kan sejak muda atau sejak dini bahkan ya. Kalau seperti saya ini yang sudah kadung, saya ini sudah pensiun, malah harus pelatihan lah seperti itulah. Lah bagaimana ini? Ada yang namanya neuroplasticity ya. Jadi otak kita itu bersifat plastis atau elastis atau bisa diengkak-engkuk janjane. Dan katanya itu tidak ada batas usianya, tapi sampai tua pun masih bisa latihan. Iya. Makanya kalau orang sepuh itu baca terus itu kan latihan supaya nggak pikun. Nah, saya mau mengatakan bahwa latihan itu tidak ada batas usianya. Wes tua po tetap masih bisa berlatih dulu, latihan apapun janjane. Mungkin daya serapnya sudah nggak secanggih ketika masih anak-anak atau masih muda, tapi ya masih bisa janjane kalau kita berlatih sabar. Ada banyak pengalaman
itu kan orang-orang yang dulunya waktu muda jadi preman lah, jadi apa dan emosional, tapi ketika sudah sepuh terus dia bisa menek dan berubah, Mas. Atau ada orang yang awalnya karakternya itu kasar, terus bisa halus juga. Nah itu kan latihan. Akibat latihan ya. Janjiannya sudah terbiasa, Dari kemudian latihan. sadar latihan. Ya. Jadi menurut saya dalam masa Pentakosta ini kita diingatkan supaya kan tema besarnya itu kan hidup dalam roh cinta. Jadi Roh Kudus itu roh cinta atau roh kasih. Nah sifat salah satunya itu kan sabar. Sabar. Gitu Mas Kun kira-kira. Oh, berarti saya memang masih terrekomendasi untuk berlatih dulu. Betul. Nanti Pak Pendeta yang latih saya ini harusnya ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain dipikir sedetik, orang detik, baru ngomong, baru nulis, baru melakukan apa. Itu katanya gitu, latihannya menunda dulu. Tidak cepat bertindak, tidak cepat bicara, tapi digelar digulung dulu, ya. Terus. Nah itu latihan sebenarnya begitu Mas. Ya. Kalau pas emosi mau ngomong ya, kok tunda 10 detik baru ngomong. Itu akan lebih baik daripada langsung ngomong ketika di puncak emosi. Itu latihan begitu nanti lama-lama akan terbiasa juga. Jadi saya memang harus tetap berlatih dulu ini untuk sabar, karena orang seperti saya ini kalau non sabar angel teman seperti kan, itu. jadi kan dipanjang, jadi harus sabar. Iya, panjang sabar. Rumah saya panjang, jadi memang dipanjang tuh harus sabar. Monggo loh, kali di. Iya, matur nuwun. Oke, kalau begitu ini juga saya ada acara lagi. Saya matur nuwun atas pencerahannya ya toh. Pencerahan. Ini saya mau pamit dulu, matur nuwun. Nggih, Bu Pendeta, saya pamit. Monggo nggih. Ampun nggih, ampun matur nuwun, Pak. Nuwun bareng.